menyembah itu harus menyaksikan yang disembah. Menyembah itu wajib melihat yang disembah. Menyembah itu wajib mendengar yang disembah. Maknanya apa? Bila manusianya sudah gaib, itulah mukmin, itulah Islam, itulah selamat. Selamat dari apa? Selamat dari belenggu kemanusiaannya. Nah, bila sudah nyata, bila sudah wujud, bila sudah hidup Allahnya daripada manusianya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud menyembah itu. Nyata wujud yang disembah, nyata wujud yang menciptakan manusianya. Bila manusianya sudah tak bisa apa-apa lagi, bila manusianya sudah tak bisa bersiapa-siapa lagi, maka Allah lah yang berapa-apa, maka Allah lah yang bersiapa-siapa. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud menyembah. Seperti di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata. Nabi Muhammad sudah menyaksikan wujud Tuhannya. Nabi Muhammad sudah menyaksikan wujud hidup Tuhannya. Nabi Muhammad sudah menyaksikan kekuasaan Tuhannya atas dirinya. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tak berlaku apa-apa. Karena Muhammadnya sudah bukan siapa-siapa. Bila yang ada hanya Tuhannya saja yang berkuasa atas Muhammadnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam Jumat yang indah ini kita akan mengkaji, yakni menyembah wajib tahu dengan yang disembah. Menyembah wajib melihat wujud yang disembah. Menyembah wajib mendengar siapa yang disembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang wujud sementara diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi atau menyembah kepada Tuhan bila Tuhannya tak ada, bila Tuhannya gaib, bila Tuhannya tak nyata, bila Tuhannya tak bisa dilihat, bila Tuhannya tak bisa didengar, bila Tuhannya tak bisa disaksikan kekuasaannya? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sementara kita selama ini hanya menyembah, hanya mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling wujud di dalam hati kita. Hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling hidup di dalam hati kita. Hawa nafsu kita sendiri yang paling berkuasa di dalam hati kita selama ini. Mana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang menciptakan kita bila kita belum menyaksikan, bila kita belum melihat, bila kita belum mendengar Tuhan yang kita sembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna dari kata menyembah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi untuk menyembah kepada Tuhan itu Tuhannya harus diwujudkan dulu. Bila kita yang wujud, maka Tuhan takkan wujud. Bila Tuhan yang wujud, maka kita harus tidak wujud. Jadi maknanya di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi.
yakni orang-orang yang beriman itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Itu tafsir menurut tulisannya. Akan tetapi alladzina yu'minuna bil ghaibi itu makna yang tersembunyi, makna yang mutasabbihatnya adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa dirinya itu, bahwa manusianya itulah yang gaib. Bila manusianya sudah gaib, bila manusianya sudah tak ada, maka yang ada hanya Allah. Maka yang bisa melihat Allah, ya Allah. Maka yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi itulah yang dimaksud makna menyembah itu harus menyaksikan yang disembah. Menyembah itu wajib melihat yang disembah. Menyembah itu wajib mendengar yang disembah. Maknanya apa? Bila manusianya sudah gaib, itulah mukmin, itulah Islam, itulah selamat. Selamat dari apa? Selamat dari belenggu-belenggu kemanusiaannya. Nah, bila sudah nyata, bila sudah wujud, bila sudah hidup Allahnya daripada manusianya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud menyembah itu. Nyata wujud yang disembah, nyata wujud yang menciptakan manusianya. Bila manusianya sudah tak bisa apa-apa lagi, bila manusianya sudah tak bisa bersiapa-siapa lagi, maka Allah lah yang berapa-apa, maka Allah lah yang bersiapa-siapa. Itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud menyembah. Seperti di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata. Nabi Muhammad sudah menyaksikan wujud Tuhannya. Nabi Muhammad sudah menyaksikan wujud hidup Tuhannya. Nabi Muhammad sudah menyaksikan kekuasaan Tuhannya atas dirinya. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tak berlaku apa-apa. Karena Muhammadnya sudah bukan siapa-siapa. Bila yang ada hanya Tuhannya saja yang berkuasa atas Muhammadnya. Inilah yang dimaksud menyembah itu wajib atau harus tahu yang disembah. Menyembah itu wajib melihat yang disembah. Menyembah itu wajib mendengar yang disembah. Maknanya melihat, mendengar yang hidup itu kan hanya Allah. Itulah yang dimaksud menyembah itu wajib menyaksikan yang disembah. Bila tak ada diri manusianya di dalam hatinya, maka yang ada hanya Tuhannya yang berkuasa atas diri manusia. Kenapa Tuhannya berkuasa atas diri manusianya? Karena manusia itu ciptaan Tuhannya. Jadi bila manusia sudah rela, sudah ridho, dibaiat diri kemanusiaannya kembali kepada Allah, maka ia akan bisa mengabdi dan menyembah Tuhannya. Apa yang dimaksud menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya? Manusianya rela, ridho, kembali ke rahmatullah. Jadi pintu baiat itu ya siap, harus berani menjadi almarhum dan almarhumah. Jadi manusianya wajib mati dulu baru bisa menyembah. Wajib mati dulu baru bisa mengabdi. Wajib baiat dulu baru bisa mengaplikasikan kehidupan surganya Allah, yakni enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan yang sedikit ini menggugah kita semua, termasuk diri saya, agar kita selalu
kembali dan kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Di dalam ayatnya Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Coba kita perhatikan, apakah mungkin manusia bisa mengatakan aku bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hayatullah? Mana mungkin manusia bisa bicara aku? Inilah yang dimaksud innani anallah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Maknanya tiada Tuhan yang bisa berkata-kata aku kecuali Allah. Bila manusianya masih merasa bisa berkata-kata aku, berarti yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa di dalam hatinya masih manusianya. Mana mungkin bisa menyembah kepada Tuhannya, sedangkan manusia hanyalah menyembah kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah aku. Sesungguhnya sholat itu hanya untuk mengingat aku. Nah, jadi mengabdi dan menyembah kepada Allah itu adalah ketika yang ada, ketika yang wujud, ketika yang hidup, ketika yang berkuasa di dalam hati kita hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud sholat itu. Ketika manusianya rela mati demi Tuhannya, ya itulah yang dimaksud sholat. Jadi sholat 5 waktu itu hanyalah untuk bertujuan supaya manusianya belajar mati, mau mati demi Tuhannya. Jadi bila sholat 5 waktu dilakukan, manusianya masih merasa yang melakukan sholat, berarti manusia tidak nyembah Tuhan, tapi nyembah hawa nafsune dewe-dewe. Jadi meskipun kita sholat 5 waktu, bukan berarti kita ini orang baik, bahkan kita ini orang yang buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan 5 waktu kita berbangga-bangga diri. Dengan 5 waktu kita gampang menilai, gampang mengolok orang lain kafir. Ketika melihat orang tidak sholat, ketika melihat menyaksikan agama-agama lain yang tak sepadan, yang tak sama dengan agamanya, yang tak sama dengan kelakuannya, maka ia dengan mudahnya menganggap kafir-kafir ahli neraka. Inilah perasaan kita bila kita yang merasa bisa sholat. Namun ketika kita sholat, kita tidak bisa kembali pulang kepada wa aqimis sholata li dzikri, demi untuk menyaksikan aku. Kita tak pernah menyaksikan Allah. Kenapa? Karena kita yang merasa sholat. Akan tetapi bila manusianya sudah tak mampu lagi sholat, maka itulah wa aqimis sholata li dzikri. Hanya Tuhannya yang ada, hanya Tuhannya yang hidup, hanya Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Itulah hakikat sejatinya sholat. Ketika manusia sudah menyaksikan wujud Tuhannya di dalam hatinya daripada wujud dirinya sendiri di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk diri saya selalu di dalam kepahaman uripi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.